Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang toponimi dari beberapa wilayah di kota Cirebon. Masih bersama Agus Gemblung dan Mas Parihin serta Kang Deddy Seh. Kali ini kita akan membahas wilayah Pagongan. Nah, gimana nih Mas Farhin? Ada apa sih di Pagongan itu? Apakah ada gong atau gimana? Pagongan itu saya sebelumnya hanya taunya itu tempat orang banyak berjualan nasi lengko. Wah, enak itu nasi lengko Pagongan itu. Nasi lengkonya enak. Ya, sama Gitu. satenya ya? Sama satenya enak Ya. sekali Pagongan itu. Dan setelah saya cari tahu dan menemukan data bahwa ternyata di Pagongan itu dulu di situ tempat atau pusat dari pembuatan gong. Nah, lagi-lagi ini kembali pada asal-usul tempat dan penamaannya bahwa ternyata itu menjadi tempat produksi atau tempat pekerjaan di suatu wilayah, yaitu membuat gong. Di mana gong itu merupakan alat musik tradisional kita, khususnya di Cirebon, yang memang sangat penting keberadaannya karena setiap kesenian Gamelan. itu selalu berhubungan dengan gamelan, dengan gong itu sendiri, sehingga pusat pembuatan gong itu menjadi alamat, menjadi tanda bahwa Cirebon kaya akan kesenian, kaya akan pentas-pentas pertunjukan, misalnya topeng, wayang, wayang uwong, wayang purwa dan lain-lain gitu kan. Nah, maka penamaan Pagongan itu merujuk pada nama di mana tempat itu dulunya merupakan tempat pembuatan gong, sehingga kita menamakan itu Pagongan gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak diabadikan, sejarah ini tidak diabadikan, kita akan mengenal Pagongan itu tempat nasi lengko dan satenya. Tapi karena kita mengabadikan, orang akhirnya tahu. Dan ini sampai 50 tahun ke depan, mungkin 100 tahun ke depan akan menjadi sebuah pengetahuan yang bisa dipakai dan bisa dipergunakan untuk mencari tahu dari kata apa Pagongan itu. Lagi-lagi kata pa dan an. Karena dasarnya adalah gong. Ada tambahan pa di awal sebagai komunitas dan an sebagai aktivitas. Komunitas dan aktivitas. Aktivitasnya apa? Membuat gong atau banyak pengrajin gong di situ, sehingga muncul kata Pagongan. Karena dasarnya adalah gong itu sendiri, ditambah dengan kata pa di awal dan kata an di belakang, di akhir gitu. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, Kang Deddy Seh, kalau kita sulam, ada keterkaitan nggak Kang antara pembuatan sentra, berarti pembuatan gamelan gong itu dengan perkembangan keraton itu sendiri? Baik. Bagaimana, Kang? Dalam perangkat gamelan tadi, tentunya kita tahu bahwa gong ini cukup menentukan. Bahkan pada prosesi kenegaraan di Carubanagari, gong ini sangat penting. Bahkan sampai lestari hingga saat ini, yaitu dengan gong sekaten. Bahkan dunia pun hari ini mengakui bagaimana titik-titik sentral seperti Karangkamulyan dikasih gong perdamaian, beberapa titik penting itu gong, tidak alat lainnya. Nah, gong menjadi sangat khusus dalam rangkaian alat gamelan tadi, dan itu mendapat legitimasi dari negara sehingga negara menyediakan satu wilayah khusus untuk pembuatan gong tadi. Karena gong dan keraton khususnya ini include, di mana setiap peresmian, setiap acara itu diawali dengan pemukulan gong. Dan sampai hari ini menjadi rujukan ya. Dari rujukan. Dalam beberapa prosesi upacara maupun acara-acara yang lain selalu ditandai dengan pemukulan gong. Gitu. Itu yang sangat menarik, karena ternyata gong itu menjadi rujukan sampai hari ini. Tidak hanya di peristiwa dulu begitu. Dan ingat, itu bukan saja di era para wali Carubanagari, tapi di era Indraprasta sudah ada. Jauh sebelum itu sudah ada. Nah, itu kan kita ketahui ya, kalau misalnya gong tuh ternyata tidak sesederhana
ya tampaknya kan sederhana, Iya. memukulnya sederhana gitu kan. Iya. Ternyata ada makna di balik itu. Nah, kira-kira kan di situ yang di tadi Pagongan itu, sentra pembuatan gong itu, Ya. sampai sekarang masih ada nggak sih yang membuat itu? Nah, kalau sekarang saya belum menemukan siapa dan tempatnya di mananya tentang perihal pusat pembuatan gong itu sendiri. Karena justru sampai hari ini saya belum menemukan di mana orang yang masih memproduksi atau membuat gong itu di Pagongan tersebut ya. Belum menemukan. Justru menemukannya orang produksi yang lain gitu selain gong gitu. Sehingga dengan adanya kita pembahasan seperti ini memberikan satu pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya Pagongan untuk kembali kepada habitatnya, bahwa wilayah-wilayah yang mereka tinggali itu selalu berhubungan dengan cerita sejarah yang berlangsung di masa lalunya gitu. Dan pembahasan ini saya pikir menjadi rujukan meskipun belum totalitas kita paparkan semuanya, tapi paling tidak menjadi pengingat kita semua bahwa penamaan Pagongan itu tidak bisa lepas dari tradisi ataupun pembuatan gong, sentral pembuatan gong di era itu gitu. Hanya saja kalau kita pengen mencari masih adakah apa enggak, ya perlu terjun ke lapangan untuk mencari tahu langsung di sana. Betul. Kang Deddy, ini saya sedikit berbicara tentang gamelan dan gong gitu ya. Nah, dalam perjalanan para wali yang menyebarkan agama Islam, seberapa besar sih peranannya? Misalnya adakah peranan gamelan itu dalam ikut menyebarkan agama Islam? Baik, Indra Prasta itu mewarisi kesenian tentunya ya, baik seni tari, seni ukir, seni pahat, seni suara, seni musik, dan itu terwariskan ke Wanagiri kemudian, karena Wanagiri yang tersisa saat itu, dan kemudian ke era Galuh Singapura abad 11, kemudian ke era Carubandagari, Sarubandarang. Nah, perangkat-perangkat ini karena menjadi tradisi dari masyarakat sebelumnya, pra-Islam, akhirnya ini menjadi katalisator daripada nilai-nilai Islam berikutnya, seperti itu. Sehingga karena perangkat-perangkatnya digunakan, dihormati, sehingga respek dari masyarakat pencintanya itu kuat, sehingga apapun yang diwejangkan oleh para wali mereka terima dengan senang hati tanpa paksaan. Seperti itu. Oke, berarti sangat besar juga peranan dari seni dan budaya itu ya, Kak? Dan betul, itu menjadi media islamisasi di era para wali. Iya. Jadi gong, jadi gamelan, seperangkat gamelan itu di dalamnya ada gong gitulah. Ada gong, ada saron kan gitu, ada bonang, ada kecrek, ada cret dan yang lain gitu. Dan di abad 15 dan abad 16 itu menjadi seperangkat alat musik bagaimana kemudian orang-orang pada masuk Islam. Artinya peran gong, peran gamelan ini sangat sentral sekali dalam islamisasi yang ada di Cirebon. Kalau kita pengen masuk ke Siti Hinggil saja untuk mendengarkan gamelan sekaten, itu harus baca syahadat dulu. Nah, artinya betapa penting peran seni pada waktu itu dalam rangka islamisasi. Mungkin kalau tidak ada seperangkat gamelan itu, kita tidak akan bisa menikmati Islam hari ini begitu. Minimal ceritanya berbeda. Betul. Tapi dengan adanya gamelan sekaten, gong, dan yang lain-lain itu, kita bisa menikmati Islam hari ini. Oke. Dan juga tambahan dikit, Silakan. Pagongan ini tidak jauh letaknya dengan titik Karanggetas. Oh iya. Ingat, gerbang yang sebelah utara itu nggak jauh dari Karanggetas. Iya. Artinya apa? Kita bisa nonton jelas balik ke beberapa film kolosal tentang masa lalu. Pasti pas masuk kerajaan itu ada satu gong besar untuk menunjukkan kehadiran siapa? Tetamu. Oh gitu.
Makanya Pagongan, Karanggetas itu tidak begitu jauh karena itu wilayah pintu gerbang utara. Jadi kalau direkonstruksi kira-kira seperti itu ya kan? Kalau untuk kita rekonstruksi ulang gitu, gambarannya lah. Ya. Sangat menarik sekali sahabat Nusantara membicarakan toponimi dari beberapa wilayah di kota Cirebon. Juga mungkin di wilayah kota-kota Anda semua. Jangan lupa subscribe di channel Mesti Cirebon. Nyalakan tombol lonceng dan jangan lupa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.